sembah Dia, kita bawa pujian penyembahan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang terus boleh kami alami dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa pujian kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Aku bermasmur Bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. katakan kebesaran-Mu. Bersama-sama kita akan pujian ini. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan,
kehancuranmu, Katakan keajaibanmu. keajaibanmu Tuhan Mengatasi bumi. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Allah kita dahsyat. Haleluya. Engkau sumber kemenangan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau sumber pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syade. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiara lama ya lama syada ya namase. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Berkuasa Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada lama ya lama syada ya namase. Kami sungguh percaya di hadirat-Mu ada pemulihan yang terjadi. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari curahkan atas setiap kami Tuhan. Curahkan lebih lagi Tuhan. Biar lama ya lama syada ya. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima sukacita. Terima kesembuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu.
suaranya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasamu, Kuasamu bagi musnah. denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Katakan dari kemuliaan Sampai katakan hanya Kau Tuhan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Seberapa kita yang merasakan bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan setiap kita, yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Woo! Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke katakan hanya Kau Tuhan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Woo! Lebih lagi buat Tuhan, amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Katakan Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah katakan Yesus. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, Lebih kencang lagi. Mari kita semua. mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Siapa lompat bagi Tuhan? Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi
Mari silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang kami hadapi di dalam hidup setiap kami. Yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Dalam setiap keadaan, setiap musim apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami. Engkau Allah kami. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau yang telah menebus hidup kami.
menyelamatkan hidup kami. Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian, bawa penyembahanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari nyatakan isi hati, mari nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia Bapa yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Hiara lama ya lama syade. Mari kita sembah Dia, mari sembah, mari sembah Tuhan, mari hampiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya nama se. Kiara lama lama ya lama syada ya nama. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Dia, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau terhubung dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Dia hadir untuk memberkati kita. Dia hadir untuk mengurapi setiap kita, memberkati hidup kita. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada tangan kuat kuasa darah-Mu. Kami bergantung sepenuhnya Tuhan kepada setiap perkataan firman-Mu, kepada janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Saya undang untuk bagi berdiri semua. Katakan mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bersyukur ya Tuhan untuk segala hal yang masih baik kami dapatkan daripada Tuhan kehidupan kami sampai hari ini. Bersyukur kami juga untuk pujian yang boleh kami menikmati, biar menjadi berkat juga untuk kami semua, kekuatan
dan juga sangat Tuhan juga Engkau sendiri sangat dimuliakan dan sungguh pada Engkau juga bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami terus menikmati ini, sehingga juga Tuhan boleh menyiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apabila sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu, Kau berkati kami supaya kami juga dapat melakukan apa yang Kau berikan bagi kami. Semua hal ini untuk kebaikan untuk diri kami sendiri. Terpujian nama Tuhan, kami waktu ini pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami terima kasih dan berdoa. Amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu seluruh sekalian, silahkan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Masih luar biasa ya. Luar biasa juga hari ini ya. Pujian hari ini menurut saya itu menyiapkan hati kita. Juga ingin membagikan firman pada hari ini dengan banyak hal yang sesuai dengan apa yang kita nyanyikan ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita pernah dengar satu nama yaitu Thomas Alva Edison, langsung di otak kita apa? Penemu ya, itu langsung itu gitu kan ya. Padahal itu katanya udah bukan ratusan malah ribu ya, nemuin sana sini. Nah saudara, kita perhatikan dalam hidup ini kita main-mainan lagi begitu ya. Nah sekarang misalnya kalau dengar ini nih, sorry mundur satu, ini kecepatan saya ya. Ini nih, set ya. Alah, bandel ini ya. Mundur satu orang dulu ya. Nah kalau dengar yang ini bisa itu aja lah, yang orang satu ini rada nganggur. Nah ya, satu aja, set sekali tek. Oke ya. Kenapa kan bareng doang ya? Oh ya udahlah, salah. Nah kita perhatikan yang pertama gitu ya, disebutnya Wright bersaudara. Maka keluar kita itu ada nama di situ apa? Nah tentang apa? Penemu, betul. Pesawat apa? Telepon atau apa? Terbang. Betul ya? Lalu yang kedua, orang ini namanya itu adalah Samuel Langley. Oke ya. Penemu ngahuleng. Benar? Ya. Ya semua orang pasti begitu. Nah langsung yang anak muda itu langsung zek. Mbah punten mbah heuy. Gitu kan yang pengen tahu gitu ya. Nah, saya perhatikan. Kita kalau lihat atau tahu namanya Wright bersaudara, maka dia berdoa memang bersaudara dia. Ya, yang satu si ini Orville dan satu lagi Wilbur, gitu kan ya. Nah, kalau kita perhatikan juga Samuel juga sama, orang ini yang dua-dua ini sebetulnya pintar lah begitu ya. Enggak ada yang enggak pintar di sini. Nah, soalnya ternyata saya baca kisahnya. Nah, kenapa dari pesawat terbang ini ada dua tokoh atau tiga lah ya. Kita perhatikan. Nah, soalnya ternyata ini Samuel ini seorang insinyur. Luar biasa sekali ya. Artinya sudah dia ya udah S1 lah lebih makanya. Nah, lalu dia juga langsung punya ide mau pasti kita bisa bikin pesawat terbang. Ya, lalu dia dapat juga dari pemerintah duitnya dan lain-lain. Lalu dia lakukan terus ya, dijadikan dan sebagainya, udah mulai jalan. Lalu si pesawatnya itu terbang, baru 50 meter langsung jatuh gitu ya. Wah, langsung lagi dia diomongin sama masyarakat, nggak mungkin Indonesia lagi, manusia itu bikin pesawat ya. Lalu lagi dia diperbaiki dan sebagainya, lalu lagi dia cobain lagi yang kedua ya. Itu dari mana? Pemerintah lagi duitnya. Wah, masyarakat mulai ngomong, ngabisin duit dan lain-lain. Lalu dicobain itu sampai 150 meter. Ngapain? Nyungsep lagi. Ya. Lalu dia pikir, kayaknya memang betul kata masyarakat bahwa manusia ini nggak bisa bikin pesawat. Akhirnya dia selesai. Urusan ini.
Maka nama tadi juga dikatakan ya Samuel Langley ini kita sendiri kita nggak pernah tahu, benar? Tetapi kita tahu yang namanya Wright bersaudara. Karena apa? Di sini disebutnya penemu pesawat terbang. Sebetulnya siapa dia yang ini ya, dua orang ini? Itu sebenarnya bengkel, servis atau servis sepeda. Coba gitu ya. Lalu dia belajar, diterusin sama atau juga dari yang namanya si Samuel ini dan sebagainya. Lalu akhirnya bisa, ya akhirnya cuma sebentar, coba lagi betulin dan sebagainya, akhirnya bisa jadi, ya. Nah, saudara, orang maka bilang siapa penemu pesawat terbang, yaitu si Wright ini. So apa yang kita ambil jadi simpulan atau juga suatu inspirasi dari hal ini? Kira-kira apa yang bisa dapat? Yang kita dapat adalah suwe euy. Yang satu misalnya Samuel ya, udah namanya juga nama Alkitab lagi dan lain-lain ya. Nah saudara, tapi yang ini nih hoki gitu kan, ini hebat kebenaran nih bisa kayak begini, nggak ada yang demikian, betul ya? Nah saudara, dalam hidup kita juga sebetulnya sama ya. Nah jadi kita melakukan atau kita ada 3 hal manusia yang tidak bisa tidak tolak. Pertama adalah penderitaan, setuju kan? Ada orang yang tidak menderita? Nah ulang lagi, betul ya? Nanti kita perhatikan, misalnya sakit, terus keuangan, semuanya kita ada penderitaan. Hubungan dengan keluarga atau juga dengan siapa dan lain-lain, itu penderitaan, ya. Yang kedua, apa yang nggak bisa lewat selain penderitaan sebetulnya adalah kematian. Ya, orang nggak bisa kayak demikian. Pasti akan lewat yang namanya mati. Dan yang ketiga adalah dosa. Manusia semua itu pasti melakukan atau juga masalah pergumulan dengan yang namanya dosa. Nah 3 hal ini kita nggak bisa lewat dari kehidupan ini. Masalahnya adalah bagaimana kita menata dalam hidup ini dalam menghadapi 3 hal ini. Ya, nah saudara, maka kita akan lihat ada dari firman Tuhan ini. Yang pertama kita akan baca bareng karena cuma 1 ayat doang ya, kita bareng ya. Cuma saya beberapa terjemahan dari 1 ayat ini. Kita bareng ya. Yaitu Yesaya 41 ayat 10 ya. 1, 2, 3. Ya, ayat ini beken, betul ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu seringkali kita anak-anak Tuhan itu ada 2 hal gitu ya. Sebetulnya kita yang ketiga itu bisa yang kita lakukan. Yang pertama dalam Alkitab itu selalu yang hitam, putih, ya. Ini yang dosa, yang ini kudus dan lain-lain. Tapi juga maka perintah dari firman Tuhan itu ada juga yang pakai haruslah. Banyak gak? Hendaklah. Itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi ada yang namanya janganlah. Berartinya kita harus diam, jangan. Tapi yang satu itu action, kita lakukan. Dalam Alkitab kayak demikian juga. Nah ayat ini itu ada 2 kali di situ dikatakan janganlah. Lalu ada isinya, jangan apa, kan gitu ya, beberapa hal. Nah, saudara kita perhatikan juga dari sini, saya baca dari Alkitab terjemahan yang lain, silakan. Nah, kita baca yang sama, 1, 2, 3. Saudara, ada yang beda-beda nggak? Dari yang pertama. Waduh, lupa mundur sekali lah. Setengah menit baca lagi. Apa bedanya? Ada beberapa hal yang beda, ya. Yang tadi terjemahan baru, lalu sekarang ini sebetulnya yang kedua itu adalah terjemahan kabar baik untuk kaum muda, ya. Ada beda? Apa ya?
Nah, saudara, saya kalau baca persiapan daripada khotbah lah apa dan sebagainya, itu salah satunya itu langkahnya adalah terjemahan Alkitab. Ada 6 gitu ya, macam-macam dan sebagainya. Sampai Sunda juga ada gitu ya dan sebagainya, saudara. Ternyata itu setiap terjemahan itu ada satu yang utamanya atau kata-katanya. Nah, saudara kita perhatikan beda dari yang tadi itu apa di situ katakan yang bawah itu. Ini biasanya kita itu suatu hal yang baik tetapi dan sebagainya, tetapi yang kedua dikatakan jaya. Maka toko nama banyaknya nama toko namanya Jaya ya dan lain-lain. Dan kita anak juga namanya Jaya. Nah, kita yang ketiga, kita baca lagi yaitu sekarang terjemahan lama 1 2 3. Nah, saudara, beda lagi. Si Jaya itu jadi apa sekarang? Kebenaran. Sebelumnya tadi ada juga banyak hal gitu ya, beda-beda. Kalau kita baca Alkitab itu aja sudah limpah di dalamnya. Ini Tuhan luar biasa ya. Jadi melalui orang-orang sehingga kita itu bawa terjemahan. Nah, sekarang terbarunya itu adalah terjemahan dari TB yang kedua gitu kan ya. Itu pun kata-katanya juga beda lagi. Tapi ada juga yang bagus karena untuk zaman sekarang ini. Bagus lagi saudara ya. Nah, kita lihat sekarang kalau gitu apa kata Alkitab yang barusan 3 tadi ya. Ya betul, nggak bisa satu-satu ya, ini heran ya. Nggak rame jadinya urusannya ya. Langsung 4 ya. Nah udahlah nggak apa-apa ya. Ada 4 hal. Yang pertama ada kata namanya jangan. Apa jangan? Lihat saudara beberapa hal ya. Saya satuin ya, banyak hal dikumpulin ya. Takut saudara. Jangan. Jadi takut aja itu supaya jangan. Pertanyaannya lagi, apakah orang bisa nggak jangan takut? Manusia bisa nggak lewat dari namanya takut? Nah, sebetulnya disebut jangan takut itu yang namanya itu sampai terkungkung oleh yang namanya takut, gitu loh. Manusia pasti ada yang namanya emosi takut, ya dan lain-lain. Salah satunya itu takut, ya. Misalnya bahagia dan sebagainya, tetapi di sini ada katakan jangan takut. Jadi terkungkung terus dikendalikan yang namanya takut. Ya. Lalu katakan kenapa? Karena Allah menyertai. Aduh, ini betul tadi ya. Dari pertama, yang kedua sampai juga jadi worship, ada yang praise-nya, lalu penutupnya pujiannya itu sesuai dengan firman Tuhan ini. Kan ya? Luar biasa dikatakan. Jadi Allah menyertai. Artinya kalau menyertai itu apa? Kita lagi jalan, kita ikut di situ ada. Atau juga jalan bareng, itu disebutnya juga menyertai. Dan itu siapa yang sertai? Allah, saudara. Dari sini aja kita harusnya udah tenang waktu dibilang jangan takut. Setuju? Ya. Karena udah barengan sama kita gitu ya. Lalu dikatakan jangan bimbang, ya, jangan galau gitu ya. Bimbang itu kayak demikian ya. Juga ada yang lain dikatakannya jangan cemas. Sebetulnya itu akibatnya dari emosi-emosi seperti demikian. Bapak Ibu yang nonton Inside Out, udah nonton? Yang kedua, yang ke satu rohani semua ya, kayak Pak Ishak. Gak pernah nonton, nggak boleh dan lain-lain ya. Nah, kita perhatikan. Oh, itu luar biasa. Yang inside out yang pertama itu 5 emosi manusia. Lalu sampai sini ada 4 lagi, jadi 9. Ya, saya yakin bakal ketiga. Karena si nostalgia itu keluar dikit, doa dikit, gitu kan ya. Yang ketiga pasti bakal ada lagi. Tapi ini kehidupan dari seorang ayah kepada anak ceweknya mulai dari kecil. Maka inside out keluar dari situ. Tapi yang kedua udah mulai remaja kayak demikian, saudara. Dan dia pakai 3 orang psikolog luar biasa. Perkembangan remaja dan sebagainya, saudara, untuk film kayak gini. Menurut saya bagus banget. Dan itu sangat membumi karena kita manusia bukan hanya akal tetapi juga emosi dalam kita. Betul ya?
Nah, soal dikatakan di sini bahwa kita jangan bimbang, jangan cemas. Ada orang cemas-cemasan dan sebagainya ya. Lalu kita perhati ada yang malu dan sebagainya. Itu salah satu dari emosi. Saudara, itu enggak ada yang oh itu lebih bagus, ini lebih jelek, bukan. Emosi itulah netral sebetulnya. Normal dan juga kalau kita perhatikan dalam hidup kita ini memang alami, natural dari Tuhan diberikan dalam diri kita namanya emosi. Tetapi balik lagi, kita yang namanya khusus sekarang 17 Agustus kemarin ya, maka kita perhatikan yang namanya kita harus bebas dari hal demikian. Maka dikatakan salah satunya di sini adalah jangan yang kayak tadi. Yaitu apa? Emosi-emosi yang menindih kita. Jangan sampai terkungkung. Lalu dikatakan yang kedua, dikatakan di situ menurut saya di dalam ayat-ayat tadi ya, ayat tadi ya, ada janji dan juga ada garansi dari Tuhan. Waduh, kalau kita beli barang, kita pasti tanya, betul kan ya? Gimana? Ini speknya kayak gimana? Udah begitu, oh gini, bagus. Lalu harga deal. Lalu dibilang apa? Garansinya berapa lama? Betul kan ya? Ada garansi. Lalu dia bilang, saya akan janji bahwa ini nggak pindah-pindah, tokonya juga dari dulu udah sampai sekarang udah begini, ada janji. Kalau ada apa cepat datang dan lain-lain, janji. Pertanyaannya, janji dan garansi ini suatu dua hal menurut saya yang sangat bikin kita nyaman dalam hidup ini. Setuju Bapak Ibu? Dan yang dikatakan di sini garansi dan juga janji itu dari siapa? Allah, balik lagi. Kalau Allah yang janji, Allah yang memberikan garansi, kira-kira miss atau tidak? Nggak ada urusan dua demikian. Nah, waktu Tuhan bilang janji, itu sebetulnya di akhirnya juga memang dari awal sampai di akhir, di awal dan akhir itu janji daripada Tuhan. Nah, proses di tengahnya itu ada garansi, dia ikutin dan sebagainya. Dari sini kita udah nyaman sekarang. Tadi kita 3 hal tadi yang kita alami misalnya, salah satunya penderitaan. Kalau tadi di sini Tuhan ada firman-Nya jangan, jadi emosi kita bla 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 dan sebagainya, tapi ada janji dan garansi. Apa katanya? Meneguhkan. Teguh itu itu sebetulnya ajeg begitu ya. Karena berarti tidak teguh berarti ya enggak itu ya goyang-goyang dan sebagainya. Lalu menguatkan, kalau kita lemah kuatkan, janji dan garansi, berarti Tuhan ada pasti dalamnya. Lalu berikutnya katakan apa? Menolong dia juga, bayangin saudara ya, menolong. Kita mengalami yang namanya penderitaan dan sebagainya, tapi Tuhan itu menolong. Bukan lagi orang yang kita, CS kita dan sebagainya, justru Allah sendiri. Dikatakan lagi juga bahwa itu bukannya memegang, lalu dikatakan juga menuntun dan memapah. Kalau kita letih, lemah, susah tangan jalan juga papah oleh Allah. Pertanyaan lagi, saudara, kalau kita bayangkan kayak demikian, tenang nggak? Halo manusia, kira-kira tenang? Padahal kita lagi penderitaan bisa jadi. Tapi kalau kita ada tadi kita perhatikan janji dan garansi, sebetulnya kita udah tenang. Ya makanya semua penyakit fisik itu dimulai dari stres. Stres itu dari mana? Emosi yang enggak jelas begitu ya dan sebagainya. Nah, kita harus kendalikan. Maka yang ketiga kita perhatikan apa yang harus kita lakukan kata Alkitab. Maka dikatakan itu ada tangan kananku. Ya, tangan kanan itu artinya seorang yang Tuhan kasih kekuasaan. Ya sebetulnya inilah terutama karena waktu perang zaman itu. Sehingga orang yang sudah mulai susah dalam kehidupan ini penderitaan, Tuhan bilang tangan Tuhan pun akan berikan kita juga kekuatan di dalamnya. Kuasa di dalamnya, ada kuasa. Ya. Nah, jadi bukan hanya kasih dan sebagainya, tapi juga dalamnya ada kuasa. Lalu hasilnya Bapak Ibu, kita perhatikan satu ayat ini aja, dikatakan yang pertama dari 3 terjemahan, kemenangan. Pasti kita berhasil atau juga mengatasi yang namanya penderitaan ini. Amin. Amin. Nanti kita buktiin gitu ya, kayak begitu ya dalam kehidupan kita. Nah, lalu dikatakan juga bukan cuma dikatakan menang, tetapi juga
jaya, lebih jag-jag, gitu. Nah itu namanya jaya. Ini juga lebih dari menang doang, ya. Kalau dikatakan apa adanya satu kebenaran. Nah, saudara, maka dalam hal ini firman Tuhan itu selalu yang nomor satu dalam hidup kita. Kita menghadapi yang namanya penderitaan bentuknya apapun, ekonomi kita lah, apalah dan sebagainya yang tadi. Kalau kita perhatikan maka yang utama adalah dalam hati kita memang ada Roh Kudus, betul ya? Tetapi juga ada yang namanya firman Tuhan, konfirmasi dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya ya, itu baru dalam PB 1 ayat aja saudara ya, yang beken juga. Ini cepat aja ya, saudara perhatikan. 1, 2, 3 kita baca, belum lewat, silakan. Ya, 1, 2, 3. Waduh, ini 1 ayat doang ya. Saya nggak pakai lagi yang terjemahan yang lain-lain ya, karena kita udah familiar terhadap ayat ini, betul? Tapi masalahnya adalah kita lakukan nggak sih dari dulu ke sekarang? Penderitaan selalu ada, tetapi kalau kita perhatikan kita lakukan nggak firmannya gitu loh. Nah kadang-kadang kita nggak ngeh, tetapi kalau kita dalam komunitas kayak begini dan sebagainya, lalu pengkhotbahnya mulai lagi cuma sarikan, makin ingat lagi. Nah saudara, kita perhatikan, kita lihat sekarang, tadi ada 4, sekarang 5 hal dalam hal kita lakukan dari 1 ayat ini doang. Sebetulnya yang PB ini sama dengan yang PL ya, kita benar, tapi ada yang di saat tadi ada 4, saya menemunya ada 5 di sini, yaitu apa? Dikatakan kalau kita menghadapi yang namanya penderitaan apapun, dikatakan adalah itu pencobaan, apa namanya Bapak Ibu? Biasa, bukan luar biasa. Tapi waktu kita menjalaninya, mengalaminya, kita rasanya tuh paling menderita sedunia. Yang lain nggak ada di sini mah, senang-senang. Ya, apa begitu? Enggak. Semua sama melakukan penderitaan, merasakan penderitaan. Tetapi kita harus ingat bahwa di situ adalah bahwa pencobaannya adalah biasa. Berarti kalau kita sadar hal ini melalui firman Tuhan, biasa kayak demikian, maka menghadapinya jadi gampang, betul ya? Enggak bikin kita stres, tertekan dan sebagainya. Tetapi yang kedua dikatakan dalam ayat ini, tidak melebihi kekuatan yang namanya manusia, bukan kekuatan yang namanya malaikat misalnya begitu dan sebagainya. Tetapi sekarang udah biasa bahwa ini semua itu karena manusia, jadi wajar lah kita menderita karena apa? Ya memang manusia, bukan hewan lah dan sebagainya. Dikatakan ini tidak melebihi dari kekuatannya. Berarti saudara, kita kalau kebiasaan angkat ban gitu kan ya, kebiasaan sampai itu 100 kilo misalnya begitu ya. Kalau kita juga itu nggak bisa lebih, kalau gitu memang kita udah latihannya begitu demikian. Bisa nggak berikutnya lagi jadi 100 lebih? Bisa aja, kekuatannya kita nambah ya. Nah, maka penderitaannya pun sebetulnya nambah. Ada orang bilang begini ya, oh dia mah orangnya rohaninya udah dewasa. Ya saudara, saya tanya, orang rohani dewasa makin dewasa makin banyak masalah atau enggak? Kan dewasa rohani ada masalah makin, karena dia dewasa maka enggak ada masalah, makin kecil bukan, tetapi makin gede juga makin masalahnya makin gede, benar enggak? Nah tetapi ya tadi karena ada jalan terus dalam hal ini, Tuhan ikut dalam kehidupan kita ini, kalau dia ada dan di hidup kita, maka dikatakannya bahwa dia itu bisa jadi masalah kita makin gede, tapi kekuatan kita pun makin gede sebetulnya bersama dengan Tuhan. Ya, nah jadi kita perhatikan, wah dia mau udah begini dan sebagainya, enggak, jangan bandingin sama gitu ya. Diri kita pun demikian, kita harus dengan Tuhan ini seperti apa. Kita perhatikan sini ada kekuatan manusia. Kita manusia enggak? Jelas manusia. 2 lewat ya. Yang ketiga dikatakan kalau kita masuk dalam atau menderita dari penderitaan ini, yang mengalami,
Allah dikatakan dari pujian dari tadi begini semua. Kata-katanya banyaknya apa? Setia. Betul ya? Jadi Allahnya adalah karakteristik dari Allahnya adalah setia. Lalu dikatakan apa? Tidak akan membiarkan. Tenang lagi enggak Bapak Ibu? Kita perhatikan. Kita manusia lalu biasa keadaannya yang biasa, udah begitu Tuhan setia lagi, ya. Dia nggak membiarkan dalam kehidupan kita. Karena saya tanya lagi, makin kita tenang lagi, oh pasti. Itu yang ketiga. Berikutnya lagi apa? Lalu dibilang lagi di ayat ini, Allah memberi jalan keluar. Kita ada masalah, betul. Lalu di dalam jalannya itu Tuhan menyertai, kasih kekuatan. Udah begitu juga di selama jalan ini Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Berarti tenang nggak? Makin tenang nggak? Ya, kita perhatikan luar biasa. Waktu saya baca gini gitu ya dan sebagainya dengan beberapa terjemahan begini aja, kita udah ngomong yang lain-lain lah. Dari Alkitab doang, cuma beda terjemahan, saudara ya. Kita menjadi kekuatan. Wah, firman Tuhan ini luar biasa. Ya, yang terakhirnya yang kelima dikatakan apa katanya? Kita waktu ada masalah, kita ikuti dalamnya, cuma manusia kok, tenang begitu ya. Kita ini kebiasa, lalu juga Tuhan setia ikutan di dalamnya. Dan juga memberi jalan keluar. Udah itu terakhir apa katanya? Dapat, kita ini pasti dapat menanggungnya. Amin. Beres sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, kalau dari 5 hal ini, lalu yang PL-nya tadi 4, kurang gak kira-kira firman ini buat kita? Kurang? Kitanya kalau kita merasa itu masih kurang, benar-benar kita kurang ajar. Ya kan ya? Udah firman kayak demikian. Lalu Allahnya itu tuh udah, waduh luar biasa, absolut kayak demikian. Mau diapain lagi saudara ya? Maka saya kadang-kadang heran ya. Kalau ada orang Kristen dalam mengalami penderitaan, langsung dia marah-marah sama Tuhan. Kurang ajar banget itu kan ya. Tuhan kenapa saya begini-begini, kenapa sudah pelayanan kayak demikian, masih saya bisa sakit kayak demikian misalnya. Kalau saya ini kere sekarang kayak begini dan sebagainya. Yang salahin siapa? Tuhan. Cek Tuhan yang mana kaman. Ya bener lah saudara ya. Saya waktu cuma setelah COVID itu ya, sakit itu ya, pertanyaannya itu cuma sebetulnya kan stroke ringan disebutnya dokter. Tangan saya nggak apa-apa biasa, pulang juga nggak nyasar. Semua kayak biasa, saudara. Cuma gara-gara kena satu ranahnya cuma saya encert gitu tuh ya, saya encert terus apa dikit banget begitu. Dari lihat dari pengen di scan. Ya, wah Bapak ini begini bagus ini sekian persennya itu darahnya gitu ya, dari otaknya itu merah berarti bagus. Ada juga sedikit yang biru itu artinya setengah lah, nggak bagus banget. Cuma saya ceret itu aduh banyak banget. Lalu kanan gitu saya masih ingat di kanan. Ceret, berapa senti? Satu senti ya hitam. Nah hitam itu udah nempel katanya pembuluh darahnya. Berarti udah mati itu namanya. Lalu saya tanya mesti gimanain kalau demikian. Dan pas kena ranah ngomongnya komunikasinya bayangin. Yang bawel kena bagian itu. Ayo sekarang saya tanya, marah-marah gak kita? Jengkel kan, itu kan ya. Tapi saudara perhatikan hebatnya ya. Kadang-kadang saya itu bersyukur ya. Nah tadi, tapi ada pujian lagi namanya, kita harus apain lah? Bersyukur. Gampang apa enggak ngomongnya? Enggak. Semua kayak beginian, itu kan ya. Mulai dari denial sampai meaning, itu saudara 6 langkah, saya lewatin semuanya. Nanti udah saya di tengah balik lagi, kenapa denial lagi dan sebagainya. Tapi satu hal, saya bersyukur, tidak pernah saya ngomong nanya, Tuhan kenapa? Itu sih nggak pernah keluar situ dan sebagainya. Setelah kita jalani dalam hidup ini, saudara dalam hidup ini, maka yang penting itu jangan ada 3 re dalam kehidupan kita. Seringkali kejadian dalam hidup kita ini, seringkali kita namanya reaktif, benar nggak? Reaktif itu apa?
nggak mikir, nggak apa langsung cet begitu, reaktif, marah, reaktif, langsung apa dan sebagainya, reaktif, nggak pernah mikir. Ada nggak orang kayak gitu? R pertama atau re pertama, reaktif. Tetapi yang penting adalah yang kedua justru menurut saya, reflektif. Pernah kita lakukan itu. Nah, reflektif itu di dalam firman Tuhan. Dari kecil saya udah dapat firman itu, saya udah terima Yesus dan sebagainya, saya udah sampai pelayanan dan sebagainya. Ya, kita mau ambek-ambekan sama Tuhan, reflektif. Re kedua, kita harus diam. Itu penting. Ya, nah itu gimana Bapak Ibu dalam menghadapi yang namanya reflektifnya. Ya, ada orang yang tapa, puasa, silakan itu sebagai saya nggak masalah. Tapi refleksif itu penting nggak? Penting. Jangan reaktif. Maka kita banyak hal yang salah. Ya, keputusan segala macam reaktif kadang-kadang salah. Ya, maka perlu yang kedua re-nya yaitu reflektif. Maka setelah itu yang terjadi adalah responsif. Saudara, itu yang baru berikutnya. Jadi apa bedanya reaktif dan juga responsif? Nah itu bedanya di mana ada, kalau menurut psikologi itu 6 detik mikir, gitu loh. Jadi kalau kejadian begini, zet, pikir. Oh gitu, zet. Nah kalau udah biasanya TikToknya kayak begitu ya, TikTok lagi ya. Nah, kebiasaannya kayak demikian, maka kita kalau menjadi dari yang namanya reaktif, ada reflektif, cuma 6 detik loh. Baru kita akan jadi namanya responsif. Jadi tindakan kita dan sebagainya itu sesuai apa yang kita mikir itu. Nah, soal itu apa di dalamnya adalah reflektif, itu adalah firman Tuhan. Maka hasilnya adalah bersyukur. Benar ya? Syukur itu seringkali apa? Nah, sekarang saya tanya banyak orang, juga Bapak Ibu. Kata manusia, benar ya, banyak orang bilang begini ya. Yang terlalu tengtoingan, berlebihan, dan juga yang kekurangan itu nggak baik. Setuju nggak? Juga yang yang baik gitu ya, yang terbaik. Ada nggak? Ada yang terlalu lebih, misalnya terlalu kaya. Sekarang saya tanya, bagus nggak sih? Bagus, hayang. Oke ya. Nah, saudara, sebetulnya banyak yang jurang-jurangnya, betul ya? Tapi terlalu miskin. Bagus nggak? Karena ada juga teologi kemakmuran. Oh, kalau begini. Ada teologi penderitaan. Ada juga, saudara, orang kayak begian. Menurut saya justru yang Alkitabiah, teologi Alkitab. Yaitu apa yang seimbang, artinya memang kayak demikian faktanya. Nah, ada orang yang sampai berlebih, itu nggak baik. Tetapi terlalu, kalau misalnya ada yang apa? Yang hyper, ada juga yang hipo. Nah begitu ya, supaya gampang lah misalnya ya. Langsung kita perhatikan. Ya, jadi sekarang saya tanya juga, tetapi saya udah mikir, udah renungkan, saya tanya ke satu orang. Misalnya ya, kita terhadap anak terlalu mengasihi, plus minus. Halo? Terlalu mengasihi anak ini. Plus minus? Ada minusnya. Jadi itu manjanya minta ampun dan sebagainya, ya. Nah, lalu anak terhadap anak ini tuh nyiksa terus. Iya, supaya apa? Dulu juga gua hidupnya disiksa. Bosnya sekarang sukses, kan gitu ya. Terapin kepada anaknya, siksa aja gitu. Tapi ada juga orang tua tuh yang tadi yang kebaliknya. Dulu saya disiksa sampai sukses kayak demikian. Anak nggak boleh melakukan yang sama terhadap saya. Ada nggak kayak gitu? Nah itu hyper, ada yang hypo, dua-dua jelek. Bayangin, padahal kasih loh, kasih itu kan baik kan ya. Tapi kalau hyper dan hypo, menurut saya ada juga yang kendalanya. Tapi saya pikir, ada satu yang namanya yang nggak bisa ke sana sini. Namanya syukur. Ayo, ada nggak yang kelebihan syukur jadi negatif begitu? Ada nggak yang kurang syukur jadi negatif? Halo Bapak ya? Ada bisa tadi? Bisa? Kelebihan bersyukur. Asa aneh ya? Kedengarannya bukan ya? Nah menurut saya itu ada satu hal yang namanya bersyukur.
Maka manusia pada umumnya, kedagingannya, kalau yang baik-baik yang kita dapat, langsung kita bilang apa? Apanya? Syukur, kita bersyukur pada Tuhan, amin, haleluya. Kalau yang menderita di bawah, syukurin sih ya. Anggar syukur namanya mah, saudara. Aduh Tuhan ampun ya, kadang-kadang. Nah syukur ini menurut saya itu nggak ada tuh yang negatif, baik yang hyper maupun yang hypo, setuju? Maka saudara lagu tadi itu betul-betul saya merinding lagi, ingat gini ya, bersyukur. Bedanya begini, kalau saudara kita melakukan yang enak-enak dan yang baik-baik dan sebagainya, langsung dari keadaan kedemikian positif, langsung bersyukur, betul? Tetapi sebetulnya kalau yang negatif, misalnya kita keadaan yang negatif, lewat dulu dari yang namanya tadi reflektif, baru kita ujung-ujungnya kita kan namanya bersyukur. Kakak saya aja yang paling bersyukur saya itu sakit. Kayak orang lain bilang ini ke adek jahat begitu kan, ya bukan. Tapi saya pikir-pikir emang bener loh. Karena saya ngomong paling cepat, kalau ngomong tuh cepat banget gitu loh. Ya, tapi mesti gimana? Dokternya bilang kita belajar begini mesti ngapain? Direm ngomongnya. Karena apa? Emosinya kalau kita terlalu meledak-ledak itu jadi malah ngomongnya itu ngaco-ngaco gitu. Emang bener loh. Jadi saya harus gimana ini? Bersyukur gak? Bersyukur. Saya harus ikutan saya belajar sendiri mengenai supaya namanya kalau misalnya kita ngomong slow dikit. Tapi slow teing juga meledak juga hatinya. Gemes gitu kan ya. Nah saudara kita perhatiin. Nah jadi kita perhatikan dalam ini ada positifnya gak? Itu kakak saya loh, saya pikir ini kayak sebel sama saya karena tukang paling suka godain dia gitu loh. Tetapi bersyukur itu, jadi sekarang mah tukang godain orang lah gitu ya katanya gitu ya. Jadi rada susah gitu ngomongnya. Kurang ajar juga menurut saya. Tapi ujung-ujungnya sudah bersyukur, sudah ya. Nah aja kita perhatikan dia ada penerapan tuh kecepatannya gitu tuh. Ya, penerapan dari firman ini kita perhatikan. Yang pertama dikatakan percaya, satu kata. Namanya kita harus percaya pada Tuhan, pada apanya? Kuasa dan kasih. Lalu yang kedua bukan cuma kata percaya, tapi kita harus namanya yakin. Kenapa? Karena kita harus yakin selalu berelasi dengan Allah, saudara. Ini penting, ya. Karena banyak orang Kristen, ya itu banyak ngaconya. Kenapa? Kita itu salah, harusnya itu selalu berelasi dengan Allah. Tetapi banyak orang Kristen yang apa? Bertransaksi dengan Tuhan. Nah kita renungkan dalam hal ini. Kita sering mana dalam hal ini? Ya sebetulnya kalau kita berelasi dengan Tuhan, saudara nggak ada yang namanya urusannya yang tadi namanya transaksi. Tuhan, kalau saya demikian, maka begini. Kalau Tuhan begini, saya akan begini. Transaksi nggak? Transaksi. Tapi kalau berelasi beda. Saya dengan Tuhan kayak begini. Apa yang terjadi juga ya mangga ada barang. Yang penting barang aja sama Tuhan. Itu berelasi, saudara. Nah, soalnya yang kedua ini penting, saudara juga. Setelah percaya kepada Allah, kepada Kristus, juga yakin dan relasinya terus. Ya, melalui apa tadi, mau doa lah, lalu terserah, pokoknya yang mau firman apa dan sebagainya, itu biasalah kita lakukan ya. Tetapi juga yang ketiga sekarang yang penting adalah hadapi. Ya, saudara, saya waktu training dalam hal orang menghadapi masalah dalam hidupnya atau konflik atau juga masalah dalam hidup, lalu saya selalu kasih gambarin ada 4 gambar begitu ya, bulat. Nah, jadi orang jalan, bayangin aja ya, bayangin nih. Kalau ini bulatnya di sini, ya, ini masalah kita nih, ya. Kita lagi jalan nih, ada masalah, ada caranya begini. Yang pertama, begitu lewat itu ada masalah, jalan terus, tapi dia belok dari yang bulat tadi itu, lempengin. Ada yang orang kayak gitu, masalah kita dianggap nggak ada apa-apa, jalan aja, lempeng. Ada orang kayak gitu nggak? Ada nggak? Oke. Ada yang kedua, saudara ya. Masalah ini kita begitu hadapi, balik sini, belok. Ada nggak? Nggak mau menghadapi yang namanya masalah. Ada yang ketiga, ini masalah nih ya. Kita lalu jalan, nah belok kanan,
cuma nempel ke garis dari masalah itu. Ngapain? Diobrolin. Oh masalah kita begini ya, emang begini ya, emang masalah kita gini. Tapi jangan, udah nggak ada apa-apain. Masalahnya beres nggak? Nggak ada. 3 ini pasti nggak ada pasti nggak ada solusi yang lain yang benar. Pasti masalah nggak akan hilang. Khususnya misalnya waktu kita ketemu belok segini, ketemu lagi nggak di sana bulat berikutnya masalah lainnya. Iya ketemu lagi terus kayak begitu. Kita stres lah hidupnya. Tapi yang keempat ada masalah di situ. Kita masuk rabas, maka langsung dia beresin masalah. Itu hadapi, ya. Nah kita perhatikan, maka kita baca bareng keras-keras kata ini. 1, 2, 3. Trik. Ya, 1, 2, 3. Nah, baik, Darmana. Nggak malu, cuma malu dia nggak tulis gini. Jadi gagal itu saudara ya, bukannya gagal itu, oh saya gagal banyak masalah, bukan. Menurut saya gagal itu kalau kita sudah jatuh, kita sendiri nggak mau balik, nggak mau kita bangkit lagi, pasti gagal yang segagal-gagalnya. Amin. Setuju? Setuju. Ya, nah yang terakhir, saya bersyukur untuk keyboard ini ya. Nah kita perhatikan, kita bahas kita bahas di sini ya. Kita baca lagi 1, 2, 3. Kunci menghadapi masalah. Nah aneh ya, banyak orang bilang cuma doa ora and. Nah sebetulnya ada satu lagi menurut saya. Jadi doa, bekerja atau kita kata-kata kita lakonin ya, bukan cuma kerja doang gitu ya, tapi lakukan. Tapi harus kita kolabor, artinya apa? Kerjasama. Sudah masalah hidup ini, maka kita harus doa pasti. Tetapi jangan lupa apa? Lakukan, ya kerjakan. Kita seperti tadi yang bulat itu kita terabas, ya. Tapi harus kita kalau kita nggak kuat bekerja sama dengan siapa? Satu yang pasti Allah kita. Tapi yang kedua bisa sesama kita, ya. Nah itu kita kunci pada sukses atau berhasil. Seorang yang namanya Winston Churchill, tahu siapa itu? Jenderal dari Inggris, ya kita baca bareng. Dia bilang begini, 1, 2, 3. Sukses makin gak kedengeran. Seulangi, sukses cuma gitu doang, jangan Inggrisin lah udah gak apa-apa ya, sama aja, melekek aja kayak yang bagus begitu ya. Nah kita perhatikan, dia bilang demikian. Jadi ada kalau kita mengalami kegagalan, ya tadi menurut saya apa? Gagal itu kalau jatuh tapi gak mau balik lagi. Tapi kata si Winston ini dibilang, kita ini sebetulnya dari kegagalan, tetapi kita tanpa kehilangan semangat. Setuju? Lalu dia datang, si Winston ini dibentuk di waktu itu dipanggil sama wisudawan dari satu univ, suruh bilang speak di depan begini demikian. Udah mah pakai begini, ini pakai tungkat datang. Lama sampai di mimbar, buka topinya, terus liatin orang, cuma ngomong ini dia ngomong sampai ke atas, terus dia bilang never. Dia bilang never. Dia bilang sekali lagi never. Pakai topinya turun, udah aja. Aduh kurang ajar banget ya. Nah so kita perhatikan, tetapi ini kata-kata yang sampai mendunia orang-orang ini. Nah kalau kita sebagai manusia dan juga anak Tuhan, ya kita perhatikan ada yang namanya penderitaan dan sebagainya. Ya, hasil akhir kita harus bersyukur. Ya, nah, tapi dalam prosesnya seperti apa tadi kita lakukan. Amin, amin. Biarlah kita juga WL tadi di depan kita akan juga nyanyikan lagu yang terakhir ini sebagai perenungan hidup kita dan juga menghadapi kehidupan ini. Biarlah kita juga lakukan seperti yang firman Tuhan, yaitu dalam apa? Yesaya 41 ayat 10 dan 1 Korintus. Cuma itu aja yang Tuhan inginkan. Amin. Dan itu untuk siapa? Kita semua. Kita
Kita nyanyikan lagu ini berapa kali, setelah itu nanti Pak Ishak boleh juga doakan untuk kita semua melakukan kebenaran dalam merajapi kehidupan ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Apapun tantangan yang kami hadapi, apapun problema yang kami hadapi, satu hal yang pasti kami gak sendiri. Ya, Kami punya Tuhan. ya, Kami punya Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Bukankah Engkau Bapa yang berkata gak pernah meninggalkan kami dan gak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu kasih kekuatan buat kami. ya. Karena kami tahu bersama Engkau kami lakukan perkara-perkara yang Ya, luar amin. biasa. Ada Tuhan yang selalu topang kami Ya. dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa Darman yang Tuhan pakai Ya. menjadi saluran-Mu Tuhan. Biar ini menjadi suatu kekuatan buat kami. Ya. Apapun tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan kasih kemenangan. Ya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jutaan jemaat dari kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.